Umroh itu, ya, bukan sekedar jalan-jalan biasa kan? Ini tuh misi spiritual. Dan namanya misi, ya butuh strategi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba susun bareng-bareng nih, semacam playbook, biar ibadah umroh Anda nanti, wow, jauh lebih dalam maknanya. Jadi, ini nih pertanyaan paling penting. Gimana caranya biar umroh kita itu bener-bener ngena di hati? Soalnya banyak loh yang berangkat, tapi pulangnya ya gitu-gitu aja. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu ya. Gimana caranya biar perjalanan kita jadi salah satu yang transformatif? Oke, kita bedah ya. Buat bisa khusyuk maksimal di tengah lautan manusia, itu nggak bisa cuma modal niat loh, perlu banget yang namanya rencana. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai panduan strategi Anda, biar setiap detik di Tanah Suci itu, wah benar-benar jadi emas. Langkah pertama, dan ini penting banget, justru dimulai jauh sebelum kita terbang, yaitu milih durasi paket perjalanan. Kedengarannya sepele ya, padahal keputusan ini tuh bakal nentuin seluruh ritme ibadah kita di sana nanti. Coba deh lihat perbandingannya. Paket 9 hari itu ibaratnya sprint. Cepat, efisien, fokus ke rukun-rukun utama. Cocok banget buat yang waktunya mepet. Nah, kalau paket 12 hari, ini lebih kayak maraton. Lebih santai, ada waktu buat napas, buat istirahat, buat tadabur, buat merenung lebih dalam. Jadi ibadahnya bisa lebih meresap. Ini nih contoh jadwal yang 9 hari. Benar-benar padat dan to the point. Tiba di Madinah, langsung tancap gas ibadah dan ziarah, terus cus ke Mekah buat ritual umroh. Sisa beberapa hari dipakai buat ibadah mandiri, terus pulang. Super efektif kan? Nah, sekarang coba bandingin sama yang 12 hari. Kelihatan kan bedanya? Waktu di Madinah lebih lama, jadi bisa lebih khusyuk dan santai di Raudhoh. Dan, lihat deh, ada hari bebas di Mekah. Ini nih kuncinya, Anda bisa pakai buat umroh lagi, atau ya sekedar istirahat total buat ngumpulin energi. Ini mewah banget loh. Oke, persiapan awal udah. Sekarang, kita masuk ke permainan yang sesungguhnya di lapangan. Tantangan ngatur waktu di tengah jutaan orang. Eits, ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi justru biar kita lebih siap tempur. 104. Angka apa coba ini? Kelihatannya acak banget ya. Tapi percaya deh, angka ini tuh megang kunci super penting buat kita bisa membaca ritme ibadah di Masjidil Haram. Nah, ini dia jawabannya. 104 menit itu adalah rata-rata waktu yang kita butuhin buat selesai tawaf dan sa'i pas lagi puncak-puncaknya keramaian. Hampir 2 jam. Nah, dengan tahu angka ini, kita jadi bisa mikirin strategi kan? Jadi nggak asal jalan aja. Jadi, ini intinya teman-teman. Di Tanah Suci, aset kita yang paling berharga itu bukan uang di dompet, tapi menit di jam tangan. Pertanyaannya gimana caranya kita bisa membeli lebih banyak momen khusyuk dengan waktu yang terbatas itu? Jawabannya, ya di strategi ibadah yang cerdas. Oke, siap? Ini dia bagian dagingnya, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Panduan praktis buat memaksimalkan ibadah. Anggap aja ini kayak cheat sheet spiritual buat Anda. Ini dia lampu hijau buat tawaf sunnah. Waktu-waktu terbaik biar lebih leluasa. Catat ya, pagi hari kira-kira jam 7 sampai jam 10, pas keramaian subuh udah mulai reda. Atau sekalian aja tengah malam, jam 11 sampai jam 2 pagi. Waktu mayoritas orang udah istirahat. Nah, kalau tadi lampu hijau, ini lampu merahnya. Waktu-waktu yang sebaiknya dihindari kalau mau tawaf. Kapan tuh? 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah sholat fardu. Waktu-waktu ini tuh ibaratnya jam sibuknya Masjidil Haram. Semua orang gerak barengan. Jadi kalau bisa jangan mulai tawaf di jam-jam ini ya. Ini ada satu strategi jitu buat hemat energi, hemat waktu. Namanya strategi asyar ke isya. Jadi gini, daripada bolak-balik hotel, mendingan setelah sholat asar di Masjidil Haram, Anda jangan pulang dulu. Tetap aja di dalam. Iktikaf, ngaji atau zikir. Nanti lanjut sholat maghrib, terus isya. Baru deh pulang setelah keramaian bubar. Efisien banget kan? Dapat pahala iktikaf pula. Dengerin deh, ini nasihat penting banget. Jangan pernah merasa bersalah buat istirahat. Justru istirahat itu bagian dari strategi ibadah. Coba deh manfaatin waktu antara subuh sama duha buat tidur sebentar. Ini tuh kayak ngecharge baterai. Biar nanti malamnya kita seger lagi buat tahajud atau tawaf di waktu sepi. Ingat, istirahat yang berkualitas itu juga ibadah. Nah, ibadah yang khusyuk itu juga butuh dukungan tim logistik yang oke. Sekarang kita mau ngobrolin hal-hal praktis nih yang sering banget dianggap sepele, padahal efeknya gede banget.
Percaya atau enggak, musuh nomor satu jamaah umrah itu bukan capek, bukan juga keramaian. Musuh utamanya adalah dehidrasi. Cuaca panas, jalan kaki terus, itu nguras cairan tubuh cepet banget. Jadi, kunci buat tetap fokus dan kuat itu ya minum, minum, dan minum. Makanya ada dua barang wajib yang harus selalu nempel sama kita. Pertama, tas kecil buat sandal, biar nggak pusing nyariin pas keluar masjid. Kedua, dan ini paling penting, botol minum yang bisa diisi ulang. Di mana-mana ada galon air zam-zam, jadi tinggal isi ulang aja. Simple tapi ngebantu banget biar kita tetap terhidrasi dan fokus. Oke, bagian terakhir nih, soal oleh-oleh. Hehe, ini kan juga bagian dari perjalanan ya. Pertanyaannya, gimana caranya biar urusan belanja ini nggak mengganggu fokus utama ibadah kita? Ada strateginya juga loh. Ini dia panduan belanja cerdasnya. Pertama, kapan jadwalkan khusus misalnya di hari bebas atau hari-hari terakhir. Kenapa? Biar kita nggak nyampur adukin antara ibadah sama urusan duniawi. Terus, apa? Prioritaskan oleh-oleh yang benar-benar bermakna. Kayak air zam-zam, kurma, atau perlengkapan sholat. Jadi bukan sekedar belanja, tapi membawa pulang berkah. Dan pada akhirnya, semua tips, semua strategi yang kita bahas dari tadi, tujuannya cuma satu, yaitu membantu kita semua bergeser dari yang tadinya cuma menyelesaikan ritual menjadi merasakan esensinya. Dari sekedar checklist rukun umroh, jadi benar-benar menemukan makna yang dalam di setiap langkah, di setiap doa. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan semua bekal dan strategi ini, kira-kira apa sih satu kenangan, satu momen, atau satu doa spesifik yang mau Anda kejar di sana nanti? Kenangan spiritual apa yang paling Anda ingin bawa pulang? Coba deh dipikirin dari sekarang.